Kubu 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menegaskan tetap ada petitum awal sidang sengketa pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK pada Selasa 16 April 2024. Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis saat menyerahkan dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024. Pihaknya mengaku ingin diskualifikasi Paslon 02 yakni Prabowo Gibran dan ingin pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. Menurutnya, MK mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan atau mengabulkan petitum tersebut. Dia mengatakan saat ini semua tergantung pada Majelis Hakim MK apakah berani memutuskan perkara dengan mengabulkan petitum mereka atau tidak. Todung sendiri meyakini bahwa MK akan memberikan keputusan yang bijak dan mengabulkan petitum yang mereka mohonkan. Todung pun juga mengaku merasakan suasana kebatinan dalam tubuh MK, terutama pasca putusan MK nomor 90. Ia juga mengatakan hal itu karena putusan MK nomor 90 telah membuat Mahkamah Konstitusi terperangkap dalam satu situasi, satu kondisi titik nadir yang membuat MK ini tidak memiliki pilihan selain untuk bangkit kembali. Todung juga percaya bahwa MK akan memikirkan keberlangsungan demokrasi pasca pemilihan umum atau pemilu 2024. Menurutnya, sebagai seorang negarawan, para hakim MK dipercaya memberikan putusan yang baik untuk masa depan Indonesia, khususnya dalam gelaran demokrasi. Diketahui saudara, selain meminta Paslon 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi dan Pilpres diselenggarakan ulang, kubu Ganjar Mahfud juga mendalilkan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Yang pertama adalah pelanggaran etika yang terjadi dengan kasat mata, dimulai dengan putusan MK nomor 90. Dan ini kalau kalian membaca keterangan Romo Magnis Suseno, itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat. Ini statement dari Romo Magnis Suseno. Nah, dari sana muncul pelanggaran yang kedua, yang kita sebut nepotisme. Nepotisme ini dilarang dalam hukum positif kita. Ada tap MPR yang melarang nepotisme. Ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mendorong anak dan menantunya, itu adalah bagian dari nepotisme, membangun satu dinasti kekuasaan yang menurut kami melanggar etika seperti yang dikatakan oleh Romo Magnis Suseno. Nah, itu pelanggaran yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah abuse of power yang sangat terkoordinir, sangat masif. Dan ini terjadi di mana-mana. Nah, ini saya hanya mengulang, teman-teman saya di sini, kolega saya di sini juga akan bisa menambahkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang masif sebagai akibat dari abuse of power yang terkoordinir yang tadi saya katakan. Nanti saya akan jelaskan sebagian. Nah, pelanggaran keempat itu apa? Pelanggaran keempat itu adalah pelanggaran prosedural pemilu. Nah, ini Anda bisa lihat apa yang dilakukan oleh KPU, apa yang dilakukan oleh Bawaslu, apa yang dilakukan oleh Paslon 02, yang menurut saya, menurut kami semua, adalah pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya bisa dijadikan alasan untuk melakukan pemungutan suara. Nah, yang terakhir adalah penyalahgunaan aplikasi IT di KPU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.